Jadi kalau aset itu kan kita mungkin pikirnya hanya bangunan kan, Iya. tapi ternyata kan banyak aset yang di luar bangunan juga. Nah, harapan kita Iya. ya masa Jawa Timur dengan segala potensinya, Yang dengan ada. bentang alam yang sangat Nggak luar bisa mandiri biasa, secara masa fiskal. nggak bisa mandiri secara fiskal. Bisa lah. Harusnya kan Iya, bisa kan iya. begitu kan. Nah, kita minta OPD itu bekerja layaknya tim marketing. Jadi kalau ada marketing perumahan itu kan biasanya begitu menawarkan perumahan kan sudah detail datanya. Pak. Iya. Sebenarnya potensial atau enggak itu kan tetap bayar pajak kan ya. Iya. Nah, perawatan tetap ada itu apa sebenarnya mereka tidak kalkulasi ya. Artinya dari OPD setempat itu nanti kok rugi ya. Kita terus artinya memberikan perawatan tapi kemudian tidak ada income begitu kan. Mengumpulkan uang misalnya Iya. untuk beli tanah, untuk beli sepeda motor, untuk beli belikan anak mainan Iya. terus kemudian ditanya, ini sepedamu tuh punya siapa? Bentar, Punya siapa ya? ini kok kayak punya aku. Kayak bener nggak sih? Iya. Manusia itu kan bisa bertahan ingat itu berapa lama sih? Cuma dalam Gitu. hitungan nggak ada 2 menit mas. Lah iya. Kita Hari ini ngomongnya itu hanya nggak sekarang lama, ngomong nggak gitu kan, iya. apalagi berkaitan dengan data luasan tanah itu kan berbicara angka. Kan nggak mungkin dia bisa mengingat lama. Para investor tunggu tanggal mainnya. Ini sebentar lagi kita akan melakukan pemetaan terkait aset-aset daerah. Jenengan tinggal pilih nanti sesuai dengan selera. Halo, Anda kembali lagi menyaksikan program kesayangan Anda, yaitu ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara lebih dekat, lebih paham. Saat kita kemudian berbicara mengenai hal-hal yang terkait tentang apa kondisi saat ini, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Nah, ini akan menarik sekali kalau kita menghadirkan narasumber. Narasumber kita ini nggak kemen-kemen ya istilahnya kalau orang Jawa. Artinya beliau ini sekarang duduk sebagai anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, khususnya untuk di Komisi C. Komisi C kita tahu terkait tentang keuangan, dan kalau bicara mengenai keuangan pasti ada anggaran lah. Nah, kita nanti bahas itu bersama dengan beliau. Siapakah narasumber kita? Ini ada Mas Multazamud Zikri, atau yang mana kita sering menyapanya karena kita sudah benar-benar friendly gitu ya. Kita nyapanya Mas Azam, sudah hadir di tengah-tengah kita, akan memberikan banyak sekali wawasan insight untuk Anda terkait berharap PAD dari aset daerah ya. Agak sedikit berat tapi tenang, beliau bisa menyampaikan secara mudah untuk bisa diterima dan juga ditransfer ke mindset Anda. Assalamualaikum Mas Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sudah keliling Jawa Timur kemana saja? Sudah kemarin dari Gresik. Kemudian sebelumnya dari Pasuruan lah pasti. Iya. Dari pulang ke rumah ya. Karena pasti. aslinya Mas Azam ini Pasuruan begitu. Kemarin kebetulan nggak pulang ke rumah. Oh, nggak pulang, lewat aja ya. Ketemu sama teman-teman aja. Iya. Teman-teman relawan di Pandaan. Iya, baik. Mas Azam, Komisi C itu kita tahu kalau memang Komisi C berkaitan tentang keuangan, nyari duit ya, pendapatan asli daerah itu juga bagian dari Komisi C juga. Artinya bagaimana kemudian pendapatan itu bisa kemudian membuat daerah tersebut ini benar-benar bisa terpenuhi semua kebutuhannya begitu ya. Iya. Kali ini berharap PAD dari aset daerah. Aset daerah. Nah, ini kalau ngomongin soal ini pasti beliau ini punya data yang sangat lengkap banget gitu ya. Ya, datanya lengkap cuma nggak hafal. Seperti apa ini? Jadi kalau kita berbicara aset daerah itu jumlahnya bukan lagi puluhan atau ratusan, tapi ribuan. Ribuan. Jadi kalau menghafal ribuan itu gimana ya caranya menghafal? Iya. Orang harus, padahal setidaknya tahu lah gitu ya. Jadi kalau dibukukan itu tebelnya segini. Ya. Kita baca berapa hari itu selesai Mas? Saya pertama kali masuk jadi DPR terus kemudian minta data aset, ya saya pikir kan hanya berapa kan begitu kan. Mungkin kalau setiap kabupaten ada 10 paling enggak kan berarti kita kota kabupaten di Jawa Timur ada 380. Ada 38 dikalikan 10 kan otomatis 380. Ternyata enggak. Itu 1 rim lebih. Wow, itu gimana bacanya? Mamul dari mana dulu nih? Daftar isi dulu. Ini gimana cara bacanya kan? Sedangkan ini tidak runtut per kabupaten. Artinya tidak runtut kabupaten kan kadang ada aset di Pasuruan muncul di nomor berapa gitu kan. Muncul lagi di nomor berapa lagi kan gitu kan. Tidak runtut dan ya hanya ada data-data berupa aset saja. Itu dalam bentuk buku berarti tidak bisa diakses secara online, itu nggak bisa ya? Maksudnya secara ada, di internalnya ada. ini ada? Di internalnya akunnya Dewan Provinsi? BPKAD ada. Di akunnya BPKAD ada. Jadi kalau kita warga Jawa Timur pengen tahu asetnya Provinsi Jawa Timur,
bisa masuk apa saja? Bisa masuk ke linknya BPKAD. Oh, itu bisa diakses secara umum? Bisa diakses secara umum. Jadi ingin tahu di Pasuruan ada apa, Probolinggo ada apa, di Blitar misalnya ada apa, di Tulungagung ada apa asetnya, itu bisa dilihat di situ. Kalau bicara mengenai aset daerah itu sebenarnya selain kemudian ada bangunan, kemudian juga itu apa saja sih sebenarnya, Mas? Jadi kalau aset itu kan kita mungkin pikirnya hanya bangunan, tapi ternyata kan banyak aset yang di luar bangunan juga. Misalnya ada lahan itu bisa digunakan untuk pertanian, ada lahan hutan. Ada tambak. Tambak juga bagian dari aset juga, juga ada aset juga tambak dan aset-aset yang lainnya tentunya kan. Gedung-gedung, terus kemudian ada rumah, ada balai. Itu banyak sekali lah. Aset kita itu banyak sebenarnya, aset Jawa Timur. Kenapa kita pingin aset-aset itu bekerja? Jadi kalau selama ini kan aset-aset ini kan tidur, Pak. Mangkrak begitu ya? Mangkrak, terus kemudian dibiarkan sampai lupa mungkin ini. Itu punya negara loh. Asetnya siapa ya kan begitu kan? Atau jangan-jangan aset ini sudah dimanfaatkan oleh orang lain karena lama nganggur. Ada tetangga yang di rumahnya kebetulan di rumah sebelahnya aset udah dipakai untuk warkop apa karena lupa nggak keurus kan gitu. Sehingga spirit kita kalau kita melihat kondisi negara kita hari ini kan sedang rame-ramenya pengurangan transfer kas daerah. Jadi kalau kita katakan ada daerah-daerah yang kemudian dikatakan mandiri secara fiskal, itu Jawa Timur masih belum termasuk. Belum bagian itu. Jadi daerah yang mandiri secara fiskal itu hanya ada 4, Pak. Mana? Banten, DKI, Jabar, sama Jateng. Berarti Jawa Timur belum termasuk. Jawa Timur belum termasuk. Apakah akan menuju? Nah, harapan kita masa Jawa Timur dengan segala potensinya, dengan bentang alam yang sangat luar biasa, nggak bisa mandiri secara fiskal. Bisa lah. Harusnya kan bisa kan begitu kan, agar kita nuwun sewu gak ngisin-ngisini basa wong Jawa. Gak ngisin-ngisini mau sampai Jateng kalah kan begitu. Apalagi kalau kita bandingkan lagi mau sampai Banten kalah kan begitu kan. Nah, ini kan menjadi pukulan telak bagi kita yang ada di Jawa Timur, terutama para pejabat baik di eksekutif maupun legislatif. Sehingga kita berputar otak bagaimana caranya kita mengejar ketertinggalan agar kita juga bersaing dengan 4 provinsi yang lain tadi, bisa mandiri secara fiskal. Jadi mandiri secara fiskal itu daerah yang APBD-nya, yang postur APBD-nya itu lebih besar PAD-nya daripada transfer kas dari pusatnya. Sementara Jawa Timur belum masuk. Kalau Jawa Timur sebenarnya PAD-nya masih besar APBD-nya dong dibanding PAD-nya. Kalau ininya PAD-nya sebenarnya sudah melampaui transfernya, Pak. Cuma kan kalau di aturan negara itu kan kategori mandiri fiskal itu 60%. PAD-nya 60% dari postur APBD. Lah kita masih di angka 58. Insya Allah akan menuju. Nah, ini kan kurang 2%. Ini kan artinya progres ya Mas ya. Kecuali kalau 30% itu baru kemudian ngapain jalan lama kan jalannya lama ngapain aja. Kalau 55% artinya masih ada harapan besar. Ada harapan besar. Tinggal nanti kita serius atau tidak kan begitu. Kalau kita tidak serius ya pasti akan lewat lagi gitu kan. Tapi kalau kita serius, kita optimis dan ini bisa menjadi bagian dari komitmen bersama antara eksekutif dengan legislatif, insya Allah bisa. Satu misalnya dari aset. Aset ini kan setiap dinas, setiap OPD itu asetnya banyak sampai kadang lupa Pak, kepala dinasnya itu punya aset di mana daerah gitu? A, daerah B, daerah C. Apa itu memang artinya tidak tercatat secara perinci atau memang kalau tercatat tidak terupdate? Sangat tercatat. Datanya sangat tercatat. Harapan kita kan dari aset-aset yang ada di Jawa Timur itu ada pemetaan potensi, Pak. Artinya pemetaan potensi itu misalnya ini ada satu aset di Surabaya. Luas tanahnya sekian, bangunan gedungnya sekian. Itu kan hanya keterangan biasanya. Jadi di catatan dinas itu hanya ada keterangan kita punya aset luas bangunan sekian, luas tanahnya sekian di jalan ini. Hanya begitu saja. Dan kita nggak tahu ini kondisinya mangkrak, digunakan untuk apa, dan disewakan atau tidak, itu nggak tahu. Artinya tidak ada update lagi? Tidak ada update lagi. Makanya kita mendorong di akhir tahun ini menuju ke 2026, kita panggil seluruh OPD-OPD, terutama OPD-OPD yang memiliki aset bukan hanya di Surabaya tapi di berbagai daerah. Khususnya untuk wilayah Jawa Timur ya? Khususnya di wilayah Jawa Timur.
Nah, kemudian kita minta untuk memetakan satu persatu asetnya. Jadi misalnya ada satu aset produktif, terus mati kemudian suri ini apa bahasanya apa ya istilahnya? Mati. Ya, aset mati. Terus bagaimana caranya ketika ada pemetaan aset yang mati itu bisa jadi hidup. Artinya kan sayang Mbak ketika ada aset kemudian tidak bisa dimanfaatkan. Nah, Komisi C ini berharap aset itu bisa bekerja. Artinya bisa bekerja ketika OPD punya aset dan aset itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan oleh OPD. Nah, itu kan bisa disewakan, bisa di KSU-kan, dikerjasamakan dengan pihak lain, sistem bagi hasil misalnya, yang kemudian dengan pemerintah setempat kemudian hasilnya bisa menjadi PAD. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada pemetaan, bagaimana kita bisa menawarkan kepada orang lain? Artinya selama ini pemetaan belum ada? Nggak ada. Hanya kemudian data secara real saja? Hanya secara real aja. Oke, itu agak sulit ya Mas ya? Agak sulit, kalaupun kita ada data ya, misalnya ada luas tanah ukurannya, luasnya 200 meter, luas bangunan 100 meter, sudah gitu aja. Kita bisa membayangkan nggak dengan data begitu bahwa gedungnya ini layak dipakai atau tidak? Gedungnya berupa apa? Kan tidak bisa membayangkan. Kalau hanya ada data luas tanah 200, luas bangunan 100. Kita nggak tahu ini masih utuh atau roboh atau kemudian sudah lebur. Sudah lebur kan nggak tahu. Nah itu yang kita dorong untuk ada pemetaan bahwa misalnya luas tanah 200, luas bangunan 100, bangunannya berupa gedung, tidak ada sekat-sekat di dalamnya, misalnya kan begitu pemetaannya. Terus kemudian kondisi bangunan 100% masih baik, masih aman. Nah, terus kemudian lebih detail ya kita minta OPD itu bekerja layaknya tim marketing. Jadi kalau ada marketing perumahan itu kan biasanya begitu menawarkan perumahan kan sudah detail datanya, Pak. Iya. Jadi orang bisa membaca. Gitu sudah bisa luas tanah sekian, luas bangunan sekian, kondisi terletak sekian secara fisik. Di jalan ini, jumlah kamar berapa, jumlah kamar mandi berapa, ruang tamu, apa kan semuanya ada. Termasuk ada data tambahan 5 menit dari bandara, 2 menit dari rumah sakit A, terus kemudian 1 menit dari sekolah kan begitu, Pak. Nah data-data yang begitu yang kemudian kita tekan kepada OPD agar asetnya disertai dengan data begitu. Sehingga begitu kita bisa membaca begitu, dalam kesempatan podcast begini misalnya, saya kan bisa menawarkan kepada para investor. Para investor ini kalau yang dari Pasuruan, di Pasuruan itu ada aset daerah ini. Ada aset daerah ini kondisinya bangunan sangat luar biasa. Ini bagus kalau kemudian dimanfaatkan untuk usaha gudang. Ini misal. Kalau misalnya begitu. Kalau misalnya cagar budaya ini bagus dimanfaatkan untuk kafe. Apalagi kalau Gen Z yang sukanya misalnya Instagramable. Iya, yang vintage gitu kan, terus bisa dipakai untuk ngonten lah. Itu kan kalau ada keterangan tambahan, ada pemetaan soal potensi, itu kan bisa jalan akhirnya, Pak. Semuanya bisa bekerja. Anggota DPR juga bisa menawarkan. Syukur-syukur kalau kemudian ada tetangganya yang memang bingung mau pingin usaha. Iya, tapi nggak tahu di mana harus nyewa. Gitu kan, nyewa apa gitu kan. Kalau kebetulan ada dan kita paham soal potensi itu kan kita bisa langsung menawarkan. Tenang Mas, provinsi dua aset. Sekian ini, saya mau pilih yang mana? Buka usaha mana? Pasuruan, Probolinggo, atau daerah mana ini? Pilihan kan begitu. Kalau yang ini dekat sama SMA, prospeknya bagus kalau buat kafe. Yang ini dekat sama kampus. Wah ini kalau tongkrongan Mas bisa luar biasa itu. Artinya semuanya kan bisa bekerja kalau aset-aset itu dilengkapi dengan pemetaan potensi. Tapi kalau dibiarkan begitu kan nggak bisa, Mbak. Apakah itu mungkin OPD tersebut butuh tim khusus begitu ya untuk kemudian membuat skema? Harus ada tim khusus memang. Artinya kalau hanya mengandalkan, kan nggak apa-apa pakai vendor lain nggak masalah. Nggak masalah. Artinya kan kembali lagi nanti. yang terpenting kan daripada aset itu mati, aset itu tidur, kan lebih baik aset itu bekerja. Yang hasilnya bisa digunakan untuk tambahan PAD. Kalau sudah masuk ke PAD, nanti kan secara orientasinya kan kembali lagi untuk pembangunan Jawa Timur secara merata, kan begitu. Nah daripada nganggur kan begitu. Kalau dijual nggak mungkin. Punyanya negara. Punya negara ini kan. Hanya bisa dimanfaatkan. Hanya bisa dimanfaatkan. Entah itu bentuknya sewa atau kerjasama. Terkadang kan begini, nuwun sewu. Kalau misalnya di dinas dinas pertanian misalnya, ada sekian banyak lahan. Jadi terkadang mereka mau mengelola, anggarannya nggak ada. Itu bisa ditawarkan kepada otomatis investor. Kan bisa ditawarkan kepada investor yang lahan pertaniannya besar,
datang ke sana, Pak coba dilihat, ini potensi kita punya lahan sekian hektar. Berada di pegunungan cocok di tanaman ini. Cocok untuk tanaman ini. Terus kemudian akses jalan ke situ, kalau kemudian waktu panen itu bisa truk masuk, bisa dijelaskan, begitu kan enak. Otomatis kan investor punya gambaran, wah ini masuk ini. Kalau saya tanam kentang di situ, panennya nggak susah, karena truk sudah bisa masuk. Akses jalan juga enak. Akses jalan sudah enak, kan enak kalau begitu, Pak. Daripada tanah ini mau diproduksi sendiri nggak bisa, karena ada keterbatasan anggaran. Tapi kalau dikerjasamakan atau disewakan, secara otomatis kita dapat profit. Maksudnya kita itu bukan saya, Mas. Iya, artinya untuk daerah. Ini adalah gambaran, artinya secara spesifik yang disampaikan oleh Mas Azam terkait bagaimana kemudian pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah. Faktor lain yang mendorong kita agar kita bisa mendeteksi dan memetakan potensi-potensi aset itu, ini juga dalam rangka kita menjaga aset daerah. Jangan sampai terus kemudian kita punya aset daerah tapi dicuri oleh orang lain. Memang untuk dari Jawa Timur ada beberapa aset yang kemudian terbengkalai dan kemudian akhirnya ambil alih tanpa artinya ada hitam di atas putih. Kalau namanya aset ribuan kan gimana kita mendeteksinya, Pak, kan begitu? Iya. Kan nggak bisa. Lah ketika kita mendorong OPD untuk melakukan pemetaan, secara otomatis OPD akan satu survei. Kan begitu? Betul. Ya, ketika survei pasti nanti akan ada temuan-temuan. Oh ternyata aset kita yang ada di sini dimanfaatkan oleh warga. Didirikan bangunan, dijadikan warung tanpa izin, nggak bayar pajak lagi, nggak bayar pajak. Ya karena faktor lain mungkin karena warga merasa wah ini tanah ini nggak ada yang punya, ya kan? Terus nganggur sekian lama gitu kan, sampai puluhan tahun. Daripada manfaat, udahlah coba bangun kecil. Kok kayaknya 1 tahun aman, masuk 2 tahun, bangun lagi. Gede, gampang nanti kalau digusur kita tinggal kan semi kan? Gitu aja lah kan kondisi kan sayang kalau kemudian dilewatkan. Kalau kita tidak melakukan pemetaan itu, kita tidak akan tahu, Pak, aset mana yang dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, dan aset mana yang kemudian ya mungkin bisa lepas. Artinya lepas itu dimanfaatkan orang lain dengan ada bangunan permanen. Kalau sudah begitu, sengketanya sudah lama. Kan begitu kan? Nah, pasti ada konflik sosial ini, Pak, yang akan timbul dari permasalahan yang model begitu itu. Sehingga pemetaan tidak ada cara lain ya, pasti mereka harus survei. Kan nggak mungkin pemetaan itu hanya lihat dari map misalnya. Karena soalnya kalau map itu kan kalau nggak update kan juga kita nggak tahu. Nggak bisa, nggak tahu. Apalagi kalau bentuknya gedung. Kalau nggak masuk ke dalam gedung, kita nggak tahu kondisinya baik layak atau tidak. Layak atau tidak kan nggak tahu. Nah, ketika ada pemetaan dan pemetaan itu benar-benar dilakukan, nah pasti mereka akan turun, disurvei satu persatu. OPD menugaskan misalnya ada ribuan pegawai kan yang ada di Jawa Timur ini kan. Ini ditugaskan di Pasuruan, dari dinas ini asetnya ada berapa, didatangi. Satu persatu datangi, gedungnya dilihat. Oh ini temboknya ini tidak berpotensi roboh misalnya. Ini layak untuk digunakan untuk apa? Oh ini untuk kafe, ini untuk pergudangan, ini untuk perkantoran. Ini bisa disewakan karena hari ini sudah mulai marak jualan online. Misalnya kalau ada rumah tapi bisa sekat-sekat udah pasang wifi gitu ya. Pasang wifi yang besar kemudian di lapak-lapak untuk mereka bisa jualan online. Itu kan bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul. Tapi kalau kita terus kemudian menawarkan kepada orang dengan kita tidak tahu kondisi bangunannya, datanya sangat minim, gimana orang mau tertarik, Pak? Kan begitu. Yang namanya marketing, yang maunya kita mau jualan, otomatis kan ya jarene wong Jawa kan abang-abang lambene kan mesti harus kemudian bisa menawarkan sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin dengan berbagai cara dan bermacam-macam cara. Mas Azam, kalau aset daerah itu terbengkalai ketika kemudian itu sudah dipilah ya. Nah, kemudian pengen ditawarkan kepada investor kan pasti harus ada artinya dana atau budget untuk kemudian rehab gitu. Itu sebenarnya bisa diambil dari dinas terkait. Ada begitu ya? Ada. Tergantung mereka mau mengeluarkan apa enggak sebenarnya? Nah, tergantung kan mereka kan biasanya kan ada pemeliharaan kan, ada pemeliharaan kantor. Tergantung kepala dinas, kebijakan kepala dinas itu pemeliharaannya mau ditaruh di mana, di aset yang mana, kan tinggal begitu aja. Nah, tapi kalau kemudian mereka sama-sama ada kemauan, ada keinginan dan ada komitmen bersama, maka ya spirit ini akan terlampaui, Pak. Artinya wah ini dipoles sedikit, ini sudah sangat layak misalnya. Otomatis kan untuk pemeliharaan dialihkan ke situ anggarannya. Gitu. Misalnya gedungnya masih kuat,
Tapi tinggal apa saja, mungkin atapnya doang. Catnya ngelupas kan tinggal dicat lagi biar kelihatan bagus. Pemeliharaan kan tinggal begitu saja, sehingga ketika ditawarkan kepada investor datang, wah iya ya, ini cagar budaya tapi kondisinya bagus. Kan tinggal begitu, Mbak. Nah, sama halnya dengan lahan pertanian. Kadang ada lahan pertanian yang tidak ada akses. Luas tapi nggak ada akses untuk masuk. Itu juga membuat mereka yang mau sewa juga kayak mikir. Ya mikir juga kan begitu kan. Ini menanamnya juga susah. Bener tempatnya luas, kita bisa panen banyak, tapi kita akses masuknya juga sulit. Nah, otomatis kalau itu ada pendataannya, ada pemetaannya, pasti dicarikan solusi. Kepala dinas bisa menganggarkan untuk di situ. Daripada itu tanam sewa jalan juga bisa kan? Bisa. Sama yang punya lahan sebelah, selama berapa tahun itu juga bisa. Sangat bisa. Yang penting ada kemauan, itu saja sebenarnya kuncinya. Satu, ada kemauan, ada komitmen bersama. Kita ingin selamatkan aset yang pertama, yang kedua bagaimana caranya aset bisa bekerja untuk apa? Untuk menambah pendapatan asli daerah kita. Oke. Kalau di daerah tersebut itu artinya ada aset yang kemudian potensial. Nah, sebenarnya potensial atau enggak itu kan tetap bayar pajak kan ya? Iya. Nah, perawatan tetap ada, itu apa sebenarnya mereka tidak kalkulasi ya? Artinya dari OPD setempat itu nanti kok rugi ya? Kita terus artinya memberikan perawatan tapi kemudian tidak ada income begitu kan? Kalau nambah PAD. Kalau biasanya begini, Mbak, ini yang sudah terjadi ya. Begitu ada aset-aset yang mangkrak, terus kemudian tidak ada yang memanfaatkan, dibiarkan begitu saja, tidak dirawat juga, karena mereka mikirnya mau merawat juga tidak ada income gitu kan, sehingga ya sudahlah, mesti digunakan untuk yang lain gitu. Nah, hal-hal begitu yang tidak boleh dibiarkan ke depan. Jangan sampai ada aset daerah yang kemudian mangkrak tidak terurus. Kan begitu. Padahal dengan fenomena yang hari ini Gen Z yang sangat luar biasa, tidak mau kerja terikat. Betul, pengen free pokoknya. Pengennya free. Ini kan peluang, Pak, untuk menawarkan aset. Nah, itu yang belum ditangkap oleh OPD. Sehingga kita mendorong. Iya kan? Sehingga kita mendorong, kita memberikan penyadaran, Pak, Gen Z hari ini tidak banyak yang mau kerja terikat. Mereka pasti kerjanya pengen freelance, kerja semaunya sendiri. Nah, kenapa itu tidak ditangkap peluang-peluang yang model begitu? Contoh lain misalnya kalau ketika ada aset yang itu di lokasi strategis, kenapa tidak dipasang reklame di depannya? Langsung aja disewakan. Ya kan tinggal begitu saja. Gitu. Tapi kan upaya-upaya itu tidak ada. Masih menggunakan cara-cara lama ya? Masih menggunakan cara lama, masih menunggu. Ya, kita sekarang sudah berbasis online, kan selalu teman-teman kita sekarang sudah berbasis online, datanya ada semua. Lengkap nggak datanya? Begitu kita kan. Ya ada, Pak, luas tanahnya ada, luas bangunan ada. Kondisi bangunan seperti apa? Dijelaskan nggak? Belum, Pak. Gimana orang mau menyewa kalau kita nggak tahu kondisi bangunannya? Bagaimana orang itu mau tertarik ketika di situ tidak ada deskripsi tentang yang detail, aset yang detail ya? Kita bisa bayangin kalau beli sesuatu cuma bilang ini gelas, nggak tahu ini gelas buat apa, warnanya apa, bahannya dari apa, kan begitu kan? Tapi kalau kita jualan terus kemudian ini gelas ini digunakan untuk minum, ini tahan panas, tahan juga untuk dingin. Betul. Ini terbuat dari ini, jadi kan orang kan bisa membayangkan. Harganya sekian, oke, masuk lah. Masuk lihat lah. Dulu deh ya. Kalau ini kan aset yang mangkrak terus kemudian dihargai dengan harga sewa yang setara dengan kanan kirinya, ya pasti nggak masuk lah. Berarti pasti mikir, ini kalau bisa kalkulasi buat usaha aja kayak nggak masuk ini. Nggak masuk. Dana akan habis hanya untuk perawatan. Untuk perawatan. Untuk yang saya pasti akan mikir begitu ya. Jadi orang bisnis kan selalu mikir, ya, saya sewa, terus kemudian biaya produksi. Pasti akan berhitung dari biaya produksi dan biaya sewa, kapan ini bisa tertutup? Baliknya kapan? BEP kapan nih? Kan begitu kan ya? Iya. Dihitung, wah gak iso balik, kelarangan sewa. Pasti kan pergi, cari yang lain. Kan begitu. Jadi kalau lahannya sudah siap, asetnya siap, ada deskripsi yang utuh, orang membayangkan, oh ini kayaknya pas untuk ini. Udahlah, saya survei aja. Kan begitu? Iya. Pasti tindakan pertama survei. Setelah survei baru tanya, ini sewanya harga berapa? Di situ tawar-menawar. Nah, baru ada tawar-menawar. Kalau misalnya kalau kita mau pakai aturan berarti kan harus diapresial ulang. Iya. Ini apresialnya berapa kan begitu kan? Nah, kalau itu upaya-upaya pemetaan itu tidak dilakukan, kita akan susah, Pak, mendeteksi aset daerah itu ada di mana, digunakan untuk apa. Contoh terakhir itu saya hearing sama Dinas Kelautan dan Perikanan. Mereka punya aset berupa tambak.
Di daerah? Wah, di banyak daerah. Oh, banyak daerah. Ya. Di beberapa daerah. Saya tanya di Pasuruan ada berapa? Ada 20 hektar, Pak. 20 hektar itu ada berapa petak tambak? Dan per petaknya ukuran berapa? Nggak bisa menjawab. Ini kan miris. Iya. Ini kan sama halnya dengan kita, terus kemudian punya aset, tapi lupa. Kan lucu, Pak. Kita sudah punya anak, kita ngumpulkan uang misalnya untuk beli tanah, untuk beli sepeda motor, untuk beli apa namanya, belikan anak mainan apa, terus kemudian ditanya, ini sepeda motor punya siapa? Bentar. Punya siapa ya? Ini kok kayak punya aku. Kayak, bener nggak sih? Dijawab sama yang lain. Pabrik itu nggak buat satu, pabrik itu buatnya banyak. Jangan tuh punya orang lain gitu kan. Iya kayak. Karena dia tidak yakin. Dan dia nggak yakin kan begitu, Pak. Ini kan sama halnya dengan yang kejadian yang kita tanyakan. 20 hektar itu berapa petak? Itu dalam satu lokasi atau terpisah-pisah? Takutnya di sini, di sana-sana. Sini 2 hektar, di sini 3 hektar. Akumulasinya 20 hektar, tapi tempatnya ada di 20 tempat. Lah iya, itu juga makanya saya pertanyakan. Terus kemudian dari 20 hektar itu ada berapa petak? Tambak itu kan nggak mungkin 20 hektar terus satu tambak. Ini terpisah pasti. Danau kan begitu kan. Pasti kan terpisah-pisah itu. Nggak masuk akal. Iya. Nah, terus kemudian dari kalau sudah ketemu berapa petak, terus per petaknya ukuran berapa, baru dilihat potensinya. Mana yang produktif dan mana yang tidak produktif. Artinya tidak produktif kalau misalnya itu bentuk petakan tambaknya tambak udang misalnya. Kalau tambak udang itu secara otomatis harus ada terpalnya. Otomatis ada kincir anginnya. Otomatis ada mesinnya. Iya. Lah, ini kondisinya seperti apa? Ada atau tidak gitu. Ada atau Kalaupun tidak? tidak berarti kan mungkin harganya agak harganya pasti turun, nggak boleh disamakan kan gitu. Iya. Kalaupun sudah ada terpalnya misalnya, ini hanya terpal, Pak. Terpalnya bocor atau tidak? Kan pertanyaan pasti jauh, Pak. Kalau kita mau menawarkan ke orang, ini loh bro, ada ini ukuran, pokoknya kita punya apa namanya lahan 20 hektar. Ya 20 hektar itu berapa petak bro? Ya sudah pokoknya 20 hektar, kamu mau apa enggak? Itu pasti yang nanya gini, ini marketingnya bener gak sih? Iya kan mestinya begitu, Pak. Dia yang menawarkan, seharusnya dia yang pegang data secara yang pegang detail, data. Kan? Ya kan nggak mungkin kita menawarkan barang, wis tala bro, tukuan barangku iki. Kan begitu, Pak? Iya. Loh, sik tala, kan begitu pasti pertanyaannya. Itu kondisi barangnya seperti apa? Masih bisa lari apa enggak gitu kan? Misalnya kalau sepeda motor kan. Macet apa enggak? Bisa nyala apa enggak? Wis tala. Bukan motor, bawa aja. Sepenting boloan. Penting boloan, bro. Wis duwe ono wis kan. Kan enggak mungkin begitu itu. Sehingga kita memang harus kerja ekstra, Pak. Agar aset-aset ini bekerja, kita harus kerja ekstra. Kalau kita tidak kerja ekstra, ya akan selamanya aset tidak akan bekerja. Tapi sejauh ini Mas Azam, apa artinya komunikasi sudah untuk Komisi C sudah komunikasi dengan daerah kita mulai, sudah kita mulai. Dan dari OPD setempat itu seperti apa, atau dari pemerintah setempat itu artinya mereka memberikan jawaban atau hanya sekedar kemudian kita ngotot atau bagaimana? Jadi kan keuntungan kita kan di Komisi C ini kan bisa merekomendasikan untuk menahan anggaran lah kira-kira. Iya. Alokasi anggaran. Iya. Karena kebetulan di Banggar juga akan kita bahas juga. Ya, ketika mereka sudah mulai kita panggil, terus kemudian tidak bisa merealisasikan itu, udah kita tunda aja pertemuannya sampai data itu selesai. Oke. Kalau data itu nggak selesai, mereka nggak akan laporan ke kita. Kalau mereka belum laporan ke Komisi C, pembahasan soal anggaran yang ada di OPD tersebut kan nggak bisa lanjut juga, Pak. Oh, itu salah satu cara begitu ya? Iya, baik. Akhirnya ketika mereka datang, mohon maaf Pak, ya nanti kita susulkan, nggak mau kita. Kalau itu belum ada datanya, pembahasan ini tidak kita lanjutkan. Dulu ya. Penuhi dulu persyaratan itu. Iya. Nah, karena kalau kita tidak serius, Pak, terus kalau ya sudah Pak, nanti kita penuhi ya, nanti kita kirim ke komisi. Tapi nggak dikirim-kirim, sampai kita lupa. Akhirnya kan begitu. Karena kan kita juga punya kesibukan yang lain. Hanya kemudian kemudian urusan pada data aset tadi. Makanya kita kan juga harus ngurusin BUMD, terus ngurusin apa namanya Bapenda kan begitu kan ya. Nah, maka kemudian dengan cara itu harapan kita ketika OPD itu kembali menghadap ke Komisi C, mereka sudah lengkap datanya. Ketika data itu sudah lengkap, kita harapannya juga, namanya juga harapan, Pak. Kenapa kita selalu berharap? Karena
cara-cara seperti ini belum pernah dilakukan dan kita yang memulai gitu loh. Periode ini baru memulai kita untuk pemetaan soal aset itu. Ini keren kalau kita punya yang namanya anggota Dewan Provinsi yang artinya bisa melihat potensi yang ada, terutama untuk aset daerah itu dari sudut pandang yang lebih luas. Yang lebih luas, Pak. Tidak hanya kemudian hanya sekedar wacana punya aset daerah, tolong dimanfaatkan, hanya dibicarakan, tetapi tidak ada eksekusi. Nah ini keren nih, sudah memulai satu step. Nah, satu step kita mulai. Alhamdulillah dukungan dari Komisi C, teman-teman juga kompak. Iya. Begitu kita hentikan rapat ini karena data mereka nggak lengkap, yang lain sepakat. Oke. Oke ya, kita tunda ya pembahasan dengan komisi ini ya sampai ada data disertai dengan pemetaan. Kalau itu belum lengkap, rapat kita tidak mulai. Oke, silakan meninggalkan tempat. Tegas banget ya. Kita selalu begitu. Jadi kita beberapa kali udah jangankan OPD, BUMD pun juga begitu. Kalau mereka core bisnisnya nggak jalan, udah Pak, rapat kita sudahi dulu. Silakan bawa balik lagi ke kita setelah Bapak sudah menyusun rencangan bisnis gitu kan. Data-datanya lengkap apa? Kita nggak mau kalau diskusi datanya nggak lengkap. Jadi dari awal sudah terbaca begitu ya. Setelah datanya mana? By data gitu by kan. Data. Tidak panjang lebar mukotimah, habis itu kemudian datanya ternyata nggak ada. Kita kan begini Pak. Iya. Manusia itu kan bisa bertahan ingat. Itu berapa lama sih? Cuma dalam hitungan nggak ada 2 menit Mas. Lah iya. Kita ngomongnya itu hanya sekarang ngomong gitu kan, apalagi berkaitan dengan data luasan tanah itu kan berbicara angka. Kan nggak mungkin dia bisa mengingat lama. Secara kalau mereka hanya presentasi Bapak, kita di sini punya lahan sekian, ini punya sekian. Sekarang dijelaskan. Mereka keluar lupa kita sudah, Pak. Kan pasti begitu. Iya. Kadang sudah saling tanya, siapa ya? Kok aku lupa? Baru aja diomongin. Kan begitu, Pak. Tapi kalau by data kita bahasnya enak. Jadi mereka ngomong kita sambil lihat, ini pas kan gitu kan. Nah, data ini bisa kita bawa sebagai referensi dan sebagai follow up kan begitu. Ketika misalnya pas mereka tadi presentasi soal aset yang ada di Malang misalnya, pas kebetulan kita ke Malang, oh ya tak coba mampir dulu kita cari asetnya gitu kan, kita pastikan sendiri karena kita punya data. Oh iya, ternyata memang sesuai, ini asetnya bagus, layak ini ditawarkan. Kalau kebetulan kita punya teman yang punya usaha atau butuh gedung, butuh kantor di Malang, kan bisa kita tawarkan kan begitu. Iya, karena secara tidak langsung untuk networking dari anggota dewan luas. Iya kan, diakui atau tidak kan begitu ini kan. Ya ini sebagai bentuk artinya tanggung jawab, punya peran aktif, artinya peran dewan provinsi khususnya Komisi C bukan hanya sekedar masalah keuangan nyari duit tapi bagaimana kemudian pemeliharaan untuk mengoptimalkan, memberikan solusi juga. Memberikan solusi. Jadi kan kita berpikir nggak baik juga kalau kita nekan OPD penghasil. Sementara kita tidak memberikan solusi. Kalian pokoknya harus mendapatkan uang sekian, kan nggak baik juga. Dia nggak tahu caranya bagaimana. Kita dibentok ini. Makanya kita selalu ngomong, coba disampaikan. Kira-kira yang menjadi kendala untuk pemetaan apa? Barangkali kita duduk bersama di sini bisa memikirkan bersama-sama solusi yang akan muncul dari permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Kita selalu nekan begitu. Jadi kita nekan bukan hanya nekan soal pokoknya saya nggak mau tahu ini penghasilannya harus sekian. Udah urusan teknis urus sendiri, kan nggak baik juga Pak. Iya. Tapi kalau kita bisa urun rembuk memberikan solusi, kayaknya kerjanya bakal lebih enak kan begitu. Iya. Sama-sama enjoy, saling membantu, saling gotong royong. Toh ini untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan 1-2 orang, bukan untuk kepentingan anggota dewan, bukan untuk kepentingan OPD, bukan untuk kepentingan Bu Khofifah juga, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Karena berada di Provinsi Jawa Timur. Karena Mas Azam ini adalah Komisi C, khususnya untuk Dapil 3, Pasuruan Probolinggo ya Mas ya. Dan beliau ini dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ya. Hawanya adem, pengennya manggil Gus sih, tapi tadi nggak boleh saya karena dulu beliau juga mondok begitu ya. Oke Mas Azam, pesan yang ingin disampaikan terkait kemudian mengoptimalkan TAD dari aset daerah itu seperti apa? Oke, para investor tunggu tanggal mainnya. Ini sebentar lagi kita akan melakukan pemetaan terkait aset-aset daerah. Jenengan tinggal pilih nanti sesuai dengan selera. Mau usaha apapun akan kita sediakan menunya, kita sediakan aset-aset daerah, kita siap bekerja sama. Disewakan monggo, mau bekerja sama bagi hasil monggo. Yang jelas keuntungan dari aset-aset daerah untuk kepentingan Jawa Timur, untuk pembangunan Jawa Timur
yang lebih merata dan lebih makmur. Wah, luar biasa. Mas Azam, izin sebelum saya closing di sini ya. Ini agak sedikit nyebrang, nggak apa-apa ya? Monggo. Iya. Mas Azam kan ini asli memang dari Pasuruan gitu kan. Artinya untuk dapil 3 provinsi dari Pasuruan dan juga Probolinggo. Ini di situ kan banyak sekali tempat wisata nih Mas ya. Rekomendasi Mas tempat wisata khusus di Pasuruan sama Probolinggo. Untuk anak Pasuruan. Untuk anak untuk ini? Untuk muda, untuk keluarga. Bromo lah, Bromo. Oh, Bromo. Apalagi Mas? Bromo masih menjadi favorit kan. Aduh. Kalau untuk di Pasuruan, kalau untuk hiburan, permainan itu kita bisa naik di Pandaan. Ke wilayah Prigen. Tempat nongkrong. Iya, tempat nongkrong, tempat arena bermain untuk anak awal semuanya ada di situ. Kemudian kalau untuk yang kayak kafe, wisata juga kan? Kafe-kafe di daerah kota banyak. Banyak ya? Daerah kota banyak. Daerah kota itu banyak cagar budaya yang hari ini sedang dimanfaatkan untuk kafe. Di daerah Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, cagar-cagar budaya di situ hari juga ini dimanfaatkan untuk jadi kafe-kafe. Jadi anak muda kalau mau nongkrong-nongkrong ya, kalau nggak mau ke atas itu artinya di atas gunung, ya di tengah kota. Kalau yang di atas gunung berarti di Prigen, Pandaan, gitu kan. Itu tempat favorit ya Mas ya? Tempat favorit, masih favorit sampai hari ini. Karena banyak sekali komentar dari netizen yang ada di kolom komentar pengen tahu destinasi wisata untuk daerah Pasuruan itu apa saja selain kemudian Bromo. Ternyata ada banyak sekali. Silakan bisa di note satu persatu ya. Karena asli sana berarti paham secara geologis daerah Pasuruan begitu ya. Tergantung nanti teman-teman maunya apa. Kalau maunya nongkrong di tengah kota banyak, di Pandaan juga banyak. Kalau maunya ada wisata permainan ya pasti naik di daerah Prigen. Di daerah kota jarang. Kalaupun ada kecil ya arena permainan itu. Tapi kalau muda-mudi ingin pacaran ya kayaknya aduh ini kayak kameramen ya. Pandaan aja lah. Coba di belakang. Teman yang lain itu ada krunya ada 100 hari ini gitu sebagai timore gitu. Mas Azam terima kasih banget ya. Sama-sama. Hari ini memberikan banyak sekali penjelasan, artinya memberikan warna baru bagi khususnya untuk Provinsi Jawa Timur, bagaimana kemudian bisa mengoptimalkan untuk yang namanya aset daerah. Begitu. Terima kasih, kita akan sambung lagi. Sama-sama. Ya, sehat selalu. Saya Cindy pamit undur dari hadapan Anda dalam ABTV in Podcast. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.